Bagaimanakah ketentuan ayat-ayat suci yang melarang perbuatan pencegahan kehamilan? Pencegahan kehamilan dalam istilah lain disebut juga dengan birth control, pembatasan kehamilan yang sifatnya menghalangi berlakunya kehamilan dalam rahim perempuan. Perbuatan demikian sama artinya dengan membunuh sperma atau mani laki-laki yang mungkin bertumbuh dalam rahim perempuan untuk menjadi bayi yang dihamilkan. Pencegahan kehamilan ataupun membunuh sperma demikian dilarang Allah, tercantum pada beberapa ayat suci. Naslu ialah benih manusia yang berproses dari sperma lelaki dalam rahim perempuan untuk jadi bayi yang dihamilkan. Perempuan itu sendiri dinyatakan jadi hatsu atau ladang untuk pertumbuhan naslu yang datang dari pihak suami. Membinasakan hatsu berarti menjadikan rahim perempuan tidak berfungsi menghamilkan, naslu menjadi bayi. Perbuatan ini terwujud dalam pelaksanaan pemakaian spiral, pantang berkala, minuman keras, pil anti hamil, injeksi, dan berbagai kontrasepsi lainnya. Membinasakan naslu berarti membunuh sperma lelaki yang mungkin berproses menjadi bayi dalam rahim perempuan. Perbuatan ini terwujud dalam pemakaian kondom, melakukan onani atau azal, pemandulan, injeksi anti hamil, dan berbagai cara lain untuk mencegah kehamilan. Kehamilan adalah kebaikan sebagai tujuan bagi suami istri berumah tangga. Orang tidak boleh mencegah kehamilan tersebut, dan perbuatan itu termasuk hal yang menantang hukum Allah. Surat kelima ayat 87. Merugilah orang yang sengaja mencegah kehamilan pada hidup di dunia kini dan di akhirat nanti, karena hal itu berupa mengharamkan yang dihalalkan Allah. Perbuatan demikian berupa mengadakan hukum sendiri dan kesesatan yang diancam dengan hukum berat. Surat kedua ayat 206, surat ke-6 ayat 140, dan surat ke-81 ayat 14 di dalam neraka. Istilah membunuh anak-anak pada surat ke-6 ayat 151 dan surat ke-17 ayat 31 berarti membunuh sperma atau naslu yang seharusnya menjadi bayi yang dihamilkan istri. Bukanlah membunuh anak-anak tersebut berarti membunuh orang atau bayi yang sudah berjiwa. Dalam surat ke-6 ayat 151 tercantum pula larangan membunuh orang baik yang masih dalam kandungan atau yang sudah lahir ataupun yang sudah tua. Mengharamkan atau mencegah kehamilan sebagai tercantum pada surat ke-5 ayat 87 dan surat ke-6 ayat 140 bersamaan maksudnya dengan membunuh anak-anak atau sperma yang juga dilarang. Surat ke-6 ayat 151, surat ke-17 ayat 31, surat ke-32 ayat 8, dan surat kedua ayat 205. Ada orang yang membantah dengan alasan bahwa mencegah kehamilan bukanlah berarti membunuh anak. Tetapi bukankah suami istri yang sudah menikah selama 10 tahun menurut biasanya memiliki anak 6 orang, sedangkan dengan adanya birth control mereka hanya beranak 1 atau 2 orang saja atau tidak beranak sama sekali? Bukankah birth control atau pencegahan kehamilan demikian sama dengan membunuh beberapa orang anak atau membunuh anak yang akan lahir sama sekali? Kehamilan istri dan kelahiran bayi adalah yang diharapkan untuk generasi penerus. Maka tunggulah siksa di dunia dan siksa di akhirat yang nanti pasti berlaku atas setiap orang yang membatasi atau mencegah kehamilan. Begitupun yang melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan. Surat ke-81 ayat 8, surat ke-81 ayat 14, dan surat kedua ayat 206.